Hai, ini gue Kevin. Kali ini gue akan mengajak lu semua ke Banda Neira melalui kapal Pelni. Ini gue sebelum masuk ke kapal, dan ini tampilan dalam ketika gue masuk seperti barak TNI. Dan kapal itu belum jalan sampai jam 11, dimana boarding pasnya itu jam 11. Jadi gue makan MBG-nya aja sebelum mengarungi samudra. Samudra gak tuh? Nikmat banget tuh MBG. Akhirnya kapal jalan di jam setengah 3. Sangat tepat waktu bukan? Dan ini ke terminal kargo Tanjung Priuk. Laut Jakarta yang sangat butek, tapi kita akan lihat laut yang enak dilihat nanti. Gua OTW tidur dan melihat dulu pertunjukan di atas gua, yaitu kecoa. Percayalah guys, ini satu dari jutaan kecoa yang ada di kapal. Tapi meskipun begitu, sunrise di kapal ini bukan main. Dan lo lihat kontrasnya. Dan sampai gue tiba di Surabaya, gue memutuskan untuk turun, untuk melipir mencari cici-cici Cindo. Ya kali ada cici-cici Surabaya di sini. Enggak guys, bercanda. Ini gue melewati pasar yang di samping pelabuhan. Gue memakan mie ayam, tapi ini lebih ke mie gomak sih. Dan gue kurang suka, tapi enak juga sebenarnya. Lo lihat tuh ayamnya. Dan gue di kapal itu gak ada yang bisa gue rekam selain makan, dan makan. Dan gue cuma bisa ngebedain angle doang. Nah, ini ada lagi tampilan ombaknya udah mulai oke kan. Ini adalah kota Makassar. Kita akhirnya sampai di Makassar. Gue pengen banget turun, tapi gue nggak bisa karena tiket gue habis. Dan mimpi buruk pun mulai terjadi, yaitu gue ngemper karena tiket gue udah habis dan gue nggak dapat lagi kasur. Dan kita udah menuju Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Akhirnya tiba di Bau-Bau, lihat penumpang yang turun, dan kita mulai melihat Bau-Bau dari atas. Ya nggak ada yang bisa dilihat sih. Itu beginilah Bau-Bau. Bau-Bau. Kita mulai heading out ke Ambon, lihat laut Maluku men. Dan akhirnya kita sampai di Ambon. Nona Ambon pica pica deo. Apa sih Vin lah, inilah Ambon. Ternyata nggak terlalu kecil juga ya, porternya unyu-unyu. Dan gue memutuskan untuk mencukur jenggot gue sebelum nyampe di Banda Neira, biar ya nggak kelihatan kayak pelaut-pelaut banget lah pas di foto. Dan akhirnya gue tiba di Banda Neira disambut dengan hujan. Tapi suasananya bener-bener keren banget. Gua ini review penginapan, dan itulah gua jump scare dikit. Jadi di Banda Neira itu lagi musim hujan, tapi hujan itu hanya di pagi hari aja. Kesananya mah panas pol. Gua aja di sini sampai belang, sampai menghitam. Dan ini gue melihat gunung api Banda dari dekat. Gue masih nggak percaya gua udah sampai di sini, yang mana gue mikir itu semuanya dari TikTok doang coy. Oh my words. Dan gue menuju benteng Takeshi. Gue ke atas dan melihat semuanya dari atas. Gila, unreal banget. Gue nggak sempet ke tempat yang tengah-tengah benteng itu, uang 1.000, karena penuh banget. Sampai jam 6 sore itu penuh. Gue nggak sempet naik. Ada jeda naik buat naik ke atas beberapa menit, langsung ada orang naik ke atas lagi. Gila, itu spot emang paling rame sih di sini dari kelima menara benteng ini. Dan gue mau ngambil momen aja lah bentar di bawah, yang mana momennya itu lumayan gak ada orang. Dan gue duduk-duduk santai melihat sekeliling. Nah, hari ini gue demam dan juga kurang tidur komplit lah. Lo lihat tuh mata gue udah nggak enak dilihat banget. Dan di depan gue ini sekarang hujan. Gue takut gue nggak bisa kemana-mana.
Padahal ini hari kedua. Tuh lihat kabutnya. Dan akhirnya semuanya berhenti. Gua ngambil momen buat rekam-rekam sebentar. By the way, itu ikan tuna siapa dah? Ini sih gue nggak tahu siapa, tapi yang nyelamatin si Nemo keluar dari akuarium. Nah, gue sekarang heading out ke pulau sebelah, Lontoir. Dan akhirnya gue sampai di pohon sejuta umat. This is unreal man. Pemandangan dari sini udah gue nggak bisa bilang lagi dengan kata-kata deh. Dan ini gue masih nggak percaya gue bisa tiba di sini. Sekali lagi gue bakal bilang gue masih nggak percaya berkali-kali karena gue ngelihat semua ini dari TikTok. Tuh gue sampai nangis dikit. Gue ngelihat ini semua dari TikTok dan akhirnya gue sampai di sini dan gue mikir ini AI gak sih? Tapi ya inilah real man. Ini asli man. Ke diri gue sendiri. Ya ampun. Pohon sejuta umat. I never forget this place man. Never. Akhirnya gue heading out ke pelabuhan untuk kembali ke Naira. Sekarang gue mau balik. Lihat pemandangan di depan. Gelo. Ya, gue di sini di pelabuhan. Gue nggak tahu ini bisa balik atau enggak tuh ke seberang. Karena nggak ada kapal, nggak ada orang, gue nggak tahu deh. Kalaupun balik mungkin bayar gocap. Hell nah, tapi lihat dulu sunset itu. Nice. Gile men. Akhirnya gue pakai yang sendirian, jadi bayar gocap seperti yang gue bilang tadi. Next day lanjut lagi ke pulau yang sama. Gua udah cinta banget sama pulau ini. Dan gua datengin spot dermaga Lontor. Spot favorit gua selama di Banda Naira. Melihat sekeliling gokil. Ini cuma salah satu spot doang. Kalau lo kelihat ke belakang itu bakal keren banget. Dan gua tiba-tiba diajak oleh Warlock ke rumahnya. Sumpah gua have no idea. Dan gue diajak ke kebun pala, padahal gue tadinya mau naik ojek, naik apa, tapi dia yang ngajak sendiri. Wow, sungguh red string teori banget. Di sini gede-gede banget, hijau banget kebun pala itu. Dan gue langsung heading out. Gue heading out langsung ke tempat selanjutnya di antar warlock yang tadi untuk kembali ke Pulau Naira. Dan gue udah tiba-tiba di benteng lagi. Benteng ini gue suka juga. Dan gue akhirnya berhasil bikin konten uang 1.000 setelah bertahun-tahun mencoba. Dan tempat ini sepi juga akhirnya. Yang spot paling favorit di benteng ini menghadap langsung ke gunung api Banda. Gue melihat gunung api Banda terus, gue puas-puasin aja terus ngelihat gunung api Banda ini. Biar puas gitu gue pulang dari Banda Neiranya. Dan besoknya gue kembali ke pulau seberang. Kali ini hujan di depan. Untungnya udah reda dan gue memutuskan untuk main layang-layang di tempat ini. Memang sedikit random, tapi gue akhirnya bisa main layang-layang juga di sini. Ya kan? Gue akhirnya bisa main layang-layang, menikmati pemandangan di tempat yang spesial, melakukan aktivitas masa kecil gue ketika gue di tempat yang sangat spesial ini. Walaupun anginnya nggak ngotak ya, layangan gue sampai hancur lebur di sini. Karena Warlock juga bilang bahwa ya ini bukan musimnya, bukan karena hujan, tapi karena anginnya lagi kenceng. Jadi nggak cocok buat main layangan. Sesekali gue memilih untuk pindah spot ke Gunung Api Banda
karena ini juga pemandangannya bukan main. Sayangnya anginnya itu mengarah ke laut lepas ya, nggak mengarah ke pantai atau nggak mengarah ke depan Gunung Api Banda. Jadi ya layangannya itu ke samping bukan ke depan gua, padahal kalau ke depan gua enak banget itu main layangan sambil memandangi Gunung Api Banda men. Setelah itu gua memilih untuk mantai di pantai Lontoir. Ini tepat di belakang dermaga itu, jadi cukup jalan kaki beberapa puluh meter gue udah nyampe. Jadi inilah yang membuat gue senang di tempat ini. Semuanya komplit. Ada pantai, ada gunung, ada dermaga. Semuanya ada di satu tempat yang sama. Gue langsung memilih untuk mantai, nyebur ke Laut Banda Neira men. Sumpah ini enak banget, seger. Segala keringat capek itu terbayarkan setelah mandi. Setelah gua mantai bentar, gua memutuskan untuk bermain layang-layang lagi. Sekarang agak mundur dari yang tadinya di dermaga ujung, sekarang gua ada di belakangnya. Dan gue puas-puasin main layang-layang di sini. Mantai, mandi, layang-layang lagi, mantai, mandi, sebelum gue akhirnya balik ke Naira karena besok hari ini adalah hari terakhir gue, dan besok pagi gue udah balik ke Jakarta lagi. Dan melihat sekeliling juga, gue melihat kembali lagi Gunung Api Banda untuk yang terakhir sebelum ke Naira. Ini gue jalan balik, dan ketika sampai di Naira gue bersantai dulu di tamannya bentar untuk naik lagi ke benteng, melihat lagi terakhir kali Gunung Api Banda. Thank you Banda Naira, I love you.